Siapa saja nama-nama peserta PKH yang muncul pada tahap 1 termin 1 di tahun 2022? Sobat PKH Reportase, bulan Desember 2021 adalah bulan terakhir pencairan tahap 4. Hingga kini sudah 5 gelombang pencairan dan untuk penggenapan 10 juta penerima manfaat. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada termin susulan yakni gelombang atau termin ke-6. Dan karena masih adanya sisa anggaran untuk program Keluarga Harapan, maka yang terakhir pencairan adalah tambahan bonus untuk membelanjakan sisa anggaran diperuntukkan sebagai saldo tambahan untuk keluarga penerima manfaat yang beruntung. Sobat PKH Reportase, jika ada tambahan nominal bantuan berarti itu adalah bonus dan tidak semua penerima manfaat yang mendapatkannya. Dan khusus untuk pencairan terakhir, karena menurut informasi bahwa kuota sudah mencapai 10 juta dan hanya menambahkan nominal bantuan bagi keluarga penerima manfaat yang beruntung di pencairan terakhir. Semoga saja ada di antara pemirsa yang terpilih mendapatkan bonus akhir tahun ini. Sobat PKH Reportase, kita kembali ke topik mengenai siapa saja nama-nama penerima manfaat yang akan menerima bantuan PKH pada tahap 1 termin 1 2022. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu syarat umum bagi penerima bantuan PKH. Sobat PKH, rencana pencairan tahap 1 adalah bulan Januari, Februari, dan Maret. Bulan-bulan ini merupakan bulan dalam proses bisnis PKH tahap 1 tahun 2022. Jadi tidak mesti harus cair di bulan Januari, namun kita berharap ada percepatan dalam penyaluran. Perlu diketahui bahwa peserta PKH tidak sekedar menerima bantuan tunai saja, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini setelah dipenuhi maka ada kewajiban yang harus dijalankan. Berdasarkan pedoman umum program Keluarga Harapan tahun 2021, yang pertama, kewajiban keluarga penerima manfaat PKH pada kondisi normal terdiri dari A. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, nifas menyusui, anak usia dini 0-6 tahun yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas atau layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. B. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Bagian C. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Dan bagian D. Penerima manfaat atau KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 setiap bulan. Seluruh anggota keluarga penerima manfaat atau KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar atau force majeure. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen. Dan kewajiban-kewajiban ini mutlak dilaksanakan. Siapa saja nama-nama yang akan ditetapkan pada tahap 1 termin 1 tahun 2022 nanti? Sebelum kita membeberkan siapa saja yang bersyarat, bagi pemirsa yang baru berkunjung di channel PKH Reportase, agar kiranya klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual, mendidik, dan terpercaya dari channel PKH Reportase. Sebarkan beritanya jika bermanfaat dan simak beritanya hingga tuntas agar tidak gagal paham isi beritanya. Sobat PKH Reportase, setiap bantuan pemerintah, baik itu sifatnya bantuan sosial tunai dan non-tunai seperti PKH, BPNT, didasarkan pada data New DTKS yang termutakhirkan secara berkala.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kementerian Sosial. Penerima PKH tahap 1 Termin 1 2022 dipastikan adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP, tutur Menteri Risma. Lebih lanjut, beliau menuturkan pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya, kata mantan wali kota Surabaya tersebut. 2. Nama-nama yang terdaftar pada New DTKS yang memenuhi syarat kepesertaan dan sudah valid atau terverifikasi dan tervalidasi merupakan warga miskin ataupun rentan yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH melalui SK Penetapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tentang penetapan nama-nama keluarga penerima manfaat PKH. Yang ketiga, penerima yang ada namanya pada tahap 3 semua termin dengan ketentuan pada pemutakhiran yang dilaksanakan oleh pendamping memiliki syarat yang bisa dilanjutkan pada kepesertaannya pada tahap 1 2022, yakni masih memiliki komponen dan kategori PKH, yakni komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, balita, apras sampai usia 6 tahun. Atau masih memiliki komponen pendidikan yakni anak SD, SMP, SMA, atau sederajat. Dan masih memiliki komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari anggota keluarga. Harap dicatat ya, lansia yang merupakan anggota keluarga atau kategori keluarga dari penerima atau peserta PKH yang merupakan orang tua atau mertua yang berusia 70 tahun ke atas yang ada dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pengurus atau peserta PKH. Begitupun dengan komponen disabilitas berat. Selanjutnya, semua komponen dan kategori adalah merupakan keluarga inti, hanya berlaku untuk anak-anak dan orang tua atau mertua yang usianya 70 tahun ke atas dan berada dalam satu kartu keluarga dengan peserta atau pengurus PKH. Harap diketahui bahwa PKH adalah bantuan sosial berbasis kartu keluarga, namun tidak termasuk dengan cucu atau famili lain yang ada dalam kartu keluarga. Sobat PKH Reportase, untuk penentuan data bayar tahap 1 2022 ini bulan November kemarin telah diinstruksikan ke pendamping nama-nama yang dimutakhirkan untuk menentukan data bayar pada tahap 1 di tahun 2022. Untuk tahun 2022 pada tahap 1 terdiri dari 10 juta jumlah penerima manfaat akan ditetapkan sebagai penerima bantuan baik yang existing maupun merupakan penerima bantuan yang telah ditetapkan pada SK tahap 3 tahun 2021 kemarin. Selanjutnya yang keempat, nama-nama yang muncul pada SP2D adalah merupakan data yang telah dimutakhirkan pada bulan November dan Desember untuk menetapkan data bayar sebagaimana telah diinstruksikan oleh Surat Direktorat Jaminan Sosial Keluarga perihal pemutakhiran data keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH tanggal 8 November 2021. Adapun data yang dimutakhirkan adalah keseluruhan komponen yang mengalami perubahan kategori sesuai SK tahap 3 tahun 2021. Sobat PKH Reportase, nama-nama yang muncul sebagai penerima di tahap 1 2022 dan termin 1 adalah nama-nama yang ada pada penerima tahap 3. Jika sobat merasa menerima bantuan pada tahap 3 tahun 2021 kemarin atau bagi penerima manfaat perluasan tahap 3 yang divalidasi dan diverifikasi by system, jika masih memenuhi syarat yang ditetapkan yakni terdaftar pada New DTKS dan masih memiliki komponen PKH dan kategori yakni komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, balita dan anak prasekolah sampai 6 tahun dan atau masih memiliki komponen pendidikan yaitu anak sekolah jenjang SD, SMP dan SMA atau memiliki komponen disabilitas berat dan orang tua atau mertua yang berusia 70 tahun ke atas yang masih satu kartu keluarga
dengan pengurus yang juga sebagai peserta PKH dan bukan sebagai lansia tunggal. Dan tambahan untuk penerima PKH tahun 2022 adalah telah terverifikasi pada aplikasi Sagis yang dilakukan oleh pejuang muda ataupun pendamping PKH yang mendata sosial ekonomi penerima manfaat PKH dan melakukan survei rumah dengan memfoto rumah penerima manfaat PKH pada titik koordinat, dan hasilnya akan ditentukan berdasarkan kondisi keluarga penerima manfaat dan kelayakan tempat tinggal penerima manfaat oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan diketik dengan bahasa santun dan relevan. Like atau dislike untuk menanggapi. Share beritanya jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu